Berarti kalau misalkan orang Jerman terus dia ngakunya Kristen, tapi dibikinnya Tuhannya kelaminnya 2 gimana tuh? Boleh atau enggak ya? Ya, kalau kau mau buat kelamin 2 bisa. Makanya dia tidak seperti makhluk. Makhluk itu kelaminnya 1. Kalau ada Tuhan yang mengaku dia tidak serupa makhluk, yang kelaminnya 2 ya Tuhan itu yang tidak serupa makhluk itu. Dia seperti alien. Mukanya kayak gitu kan tidak seperti manusia. Kan dia bilang dia tidak seperti makhluk. Kita lihat di dunia ini makhluknya tidak ada seperti itu. Kelaminnya 2, muka belakang, atas bawah. Bahkan di jidatnya ini pun kelamin. Makanya mereka suka mencium-cium kelamin dalam bentuk batu. Nah, misalnya begitulah. Silakan. Om Rudi kapan login? Jangan sampai telat loh. Ini sudah login. Saya sudah masuk ke apa ini, udah login dan sudah saya live kan ya. Tapi kalau dibilang pindah agama dari Kristen, lebih baik saya mati masuk neraka daripada mati masuk surga di luar Kristen itu. Kenapa begitu? Saya tidak percaya di dalam surga ada kegiatan seksual. Itu hanya karangan-karangan iblis. Tujuannya apa? Saya bicara Bible loh. Tak ada saya sebut agama lain. Kenapa begitu? Karena iblis ingin memperdaya manusia. Karena seksual inilah ke sorga duniawi. Makanya saya buat judul, kau naik ke sorga atau naik ke atas perut. Ya, itulah yang saya pelajari dari kekristenan. Makanya saya tidak akan mau meninggalkan Kristen ini. Kenapa kawan? Alkitab mengatakan bahwa nanti kita di dalam sorga itu tidak kawin-mawin. Nah, kalau kita tidak kawin-mawin, artinya apa kawan? Berarti di sana kita tidak punya, bagaimana saya bilang, apakah lagi kita di sana punya jenis kelamin? Saya pikir enggak. Kelamin, saya pikir enggak ya. Kita laki-laki dan perempuan hidup seperti lantas kencingnya dari mana? Selalu pertanyaan seperti itu. Kalau kita makan, nya kemana? Aduh gampang kali jawabnya. Kau pernah lihat mobil, kau isi tuh bensin. Kemana lari bensinnya itu, cairan itu? Menguap kan? Ya sangat mungkin. Apapun yang kita makan menguap dengan sendirinya. Apapun yang kita minum menguap. Seperti mobil aja lah, santai ya. Bagaimana kehidupan di sana. Makanya kita tidak perlu di surga itu kawin-mawin. Kawin-mawin itu membutuhkan yang namanya sifat manusiawi. Kalau sifat manusiawi masuk ke dalam surga, sudah barang tentu ada namanya sifat kepuasan. Kalau orang tidak diberi pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya seksual. Percaya kalian? Ya. Kita bisa merasakan nikmatnya seksual itu karena kita punya pengetahuan. Kalau begitu kita seperti anjing atau babi yang juga melaksanakan kegiatan seksual tapi tidak bisa merasakan kenikmatannya itu sepuasnya. Dia nikmat juga kawan, sudah selesai. Ya kan? Kan itu kondit. Kalau kalian lihat babi seperti naik dia tenggek, goyang-goyang, selesai cerot. Itu kalau bicara seksual, makanya ada namanya fair play atau pemanasan. Kenapa diperlukan itu? Karena kita punya akal dan pikiran. Jadi hati-hatilah dengan, saya bicara Kristen. Jadi hati-hatilah kalau ada orang Kristen menawarkan kepadamu, di sorga ada kegiatan seksual, itu pasti berasal dari malaikat yang dalam goa-goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Apa kata Rasul Paulus? Itu tidak, itu hal yang biasa. 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis menyamar jadi malaikat terang. Kalau iblis mengatakan di sorga tidak ada kegiatan seksual, percaya kalian takkan ada orang mau mengikuti iblis tersebut. Karena lebih bagus dia ikut Kristen ini. Di Kristen juga tidak ada seksual. Nah, iblis itu cerdas, dibuatnya lah yang berbeda dengan orang Kristen, dibuatlah di sorga itu ada kegiatan seksual. Maka dari itu, banyaklah pengikut iblis ini bukan karena mau menuju surganya, tapi mau menuju seksualnya. Karena dia rindu di bumi ini, dia berharap bisa bermain seksual dengan gratis. Di bumi kan bayar. Minimal kau kawini dia, kau bayar dia. Uang kawinnya kan apa namanya itu, mahar apa segala macam lah ya. Kalau di kita apa seserahan, kalau di orang Batak apa namanya itu ya, tuhor boru segala macam, pesta. Orang-orang ini pengikut iblis ini hanya ingin main seksual dengan gratis. Isi kepalanya itu terus. Seksual. Itulah yang diucapkannya terus. Ya, kalau orang Kristen tidak ya. Oke. Siapa lagi yang mau masuk? Silakan kalau mau bertanya. Kalau enggak mau bertanya, enggak usah ya. Tuhan bertemu sama iblis. Ya, Tuhan bertemu sama iblis.
waktu peristiwa di Ayub. Nah, tapi iblis itu tidak berani sama Tuhan ya kawan-kawannya. Beda dengan kalau yang dari goa-goa, iblisnya menjelaskan bahwa dia itu tidak takut sama Tuhan. Hanya di dalam Bible hanya ajaran Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Sekali sebutkan, enyalah engkau iblis, maka iblis akan enyah. Tapi kalau ajaran dari goa-goa itu yang 2 Petrus 2 ayat 4 itu dan 2 Korintus 11 ayat 14 dia menyamar jadi malaikat terang itu. Dia justru membela iblis. Bukan luar biasa. Semua kitab-kitab yang berasal dari goa-goa pasti menjelaskan iblis itu lebih baik dari Tuhan. Pasti itu. Ya. Iblis lebih baik dari Tuhan. Ya. Makanya iblis itu dia yang melawan Tuhan. Dia yang mengatur Tuhan. Kalau di dalam Bible ditengking, yang kau iblis. Tapi kalau ajaran iblis, iblis yang menang. Disuruh keluar tidak mau dia. Selo dia, tunggu dulu. Kalau disuruh pergi ya, yang kau iblis, tunggu dulu siapa kau? Aku yang berkuasa. Tapi kalau di dalam ajaran Kristen itu Matius 4, engkau iblis ada tertulis. Hanya kepada Tuhan Allah mula engkau sujud menyembah. Pergi dia kawan. Hanya bilang gitu aja. Itulah hebatnya. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini ada tulisan-tulisannya. Kayak buru kakak. Apa buru kakak ini ya? Ketawa artinya. Salam Bang Hende, Bang SD, salam Cindo. Nyimak. Ya, salam. Silakan. Harusnya umat. Kadang saya mau bacakan ada nama-nama sakti di situ. Saya takut mengucapkan nama-nama sakti ini. Nanti saya jadi kena apa ya? Libau sudah saya sebutkan nama-nama sakti. Contohnya Empu Gandring itu saksi kan. Satri Mandragit. Bukan Mandraguna. Apalagi ya. Yang mau bertanya jawab silakan ya. Mimpi orang mati. Ini ada ya di YouTube dulu ku naikkan ini. Mimpi orang mati dalam kafir bisa masuk surga. Percayalah. Pasti mutlak neraka jahanam, silakan mati dalam kekafiran. Yang punya akun Islam Petunjuk Kebenaran di YouTube saya bilangnya gitu ya. Oke, saya jelaskan. Ya, orang kafir itu kriterianya apa sih? Saya nggak ngerti. Kalau kamu bisa menunjukkan apa kriteria kafir, baru kami bisa mengerti apa kafir. Ya. Kalau kau bilang dari Kristen, ya betul. Orang di luar Kristen misalnya kami katakan kafir. Kalau kau buat kriterianya, ya berarti kalian ke neraka dong. Tapi kalau dari kriteriamu kami kafir, ya sama. Kami ke neraka dong. Maka kita berlaga balak namanya kan. Kalau main domino. Saya mau tanya, siapa sih yang dari kalian yang sudah masuk surga? Kan tidak ada. Itu masih sebatas janji. Jangan-jangan janji-janji ini kita kan nggak tahu. Kalau kita sudah mati nanti entah iya entah tidak, kita kan nggak tahu. Tapi yang sudah punya ketetapan dan sudah punya bukti, itulah yang harusnya kita ikuti. Lihat Yesus kami, paten kali. Sudah masuk orang di salib sebelah. Hari ini engkau dan aku bersama-sama dalam Firdaus. Rasul Paulus bilang paten kali 2 Korintus 12 ayat 2. 14 tahun yang lalu entah di dalam diri entah di luar diri aku tidak tahu. Seorang Kristen sudah masuk ke dalam kerajaan sorga. Paten kan? Jadi jangan kalian berharap kalian masuk sorga dengan mencap kafir tidak akan masuk sorga atau ke neraka. Sedangkan bukti nggak ada. Yang bisa berbicara seperti itu adalah yang sudah punya bukti. Makanya orang Kristen bisa berkata, orang-orang yang menyembah benda-benda mati, berhala, contoh batu, kayu dan sebagainya, sudah pasti itu ke neraka. Apa ada orang Kristen yang sudah masuk surga? Ada. 2 Korintus 12 ayat 2. Di dalam ajaran Kristen jangan pernah berbakti kepada batu, sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan pernah. Itulah sebabnya ada kaum pemulia batu, penyembah batu, kaum sujud batu, kaum apalagi penting isi batu itulah. Orang itu tidak akan pernah sampai ke surga. Mereka hanya menikmati surga dunia di atas perut. Seperti judul saya. Gak lebih dan tidak kurang. Dunia trading, selamat malam.
Silakan kita bergantian berbicara. Halo, sore Bang. Halo, selamat malam, silakan. Suaranya kecil sekali, tolong dibesarkan. Atau suaraku yang masih kecil. Oh ya udah, silakan. Udah aku besarkan. Bang, ini aku boleh bertanya kan? Ya boleh dong, masa kau boleh menangis? Menangis boleh, bertanya boleh. Nyanyi boleh juga, dangdutan boleh. Silakan. Bang, ini aku tanya seputar keimanan Kristen. Oke. Ya. Kalau di dalam Kristen itu berbeda enggak Bang tiap negara imannya? Ya imannya sama, bahasanya yang berbeda. Kenapa bahasanya berbeda? Karena Tuhan kami yang membuat bahasa itu berbeda-beda. Di mana terdapat itu? Di dalam Kejadian 11. Makanya Tuhan kami membuat sesuatu cara bagaimana orang-orang yang berbeda bahasa ini bisa saling mengerti. Diturunkanlah bahasa roh di Kisah Para Rasul. Jadi Tuhan yang membuat manusia berbeda bahasa, Tuhan pula mencari solusi. Itulah sebabnya kalau kau dengar di PBB, orang berbeda-beda bahasa saling mengerti. Silakan. Oh, ya. Berarti kalau gitu di tiap negara tuh perawakan Yesusnya gimana Bang? Sama atau beda-beda ya? Ya, kalau mengenai perawakan Yesus di tiap negara itu kan bisa beda. Kenapa bisa beda? Ya, Yesus itu kan bagi seluruh umat manusia. Yesus itu bagi semua ras. Yesus itu bagi semua kaum. Mereka berhak untuk membuat sebuah gambaran Yesus mereka sendiri. Kenapa begitu? Ya, itulah namanya kehendak bebas itu. Mana ada yang bisa melarang itu? Buat gambarnya, buat ininya. Silakan. Berarti kalau misalkan orang Jerman terus dia ngakunya Kristen, tapi dibikinnya Tuhannya kelaminnya 2 gimana tuh? Boleh atau enggak ya? Ya, kalau kau mau buat kelamin 2 bisa. Makanya dia tidak seperti makhluk. Makhluk itu kelaminnya 1. Kalau ada Tuhan yang mengaku dia tidak serupa makhluk, yang kelaminnya 2 ya Tuhan itu yang tidak serupa makhluk itu. Dia seperti alien. Mukanya kayak gitu kan tidak seperti manusia. Kan dia bilang dia tidak seperti makhluk. Kita lihat di dunia ini makhluknya tidak ada seperti itu. Kelaminnya 2, muka belakang, atas bawah. Bahkan di jidatnya ini pun kelamin. Makanya mereka suka mencium-cium kelamin dalam bentuk batu. Nah, misalnya begitulah. Silakan. Maksudnya gimana tuh Bang? Wah, kok maksudnya gimana? Kayak gitulah. Kan kau bilang tidak serupa makhluk. Dia kan ada. Makanya orang ini kaum kelamin. Kerjanya cium-cium kelamin. Menghabiskan uang jutaan untuk mencium kelamin. Tapi dalam bentuk batu. Oh gitu. Bang, terus satu lagi. Di zaman dulu Alkitab itu diturunkan, itu tuh kalau di dalam kekristenan istri raja-raja tuh ada selir-selirnya atau enggak? Itu memang satu aja. Ada. Selirnya banyak. Kayak si Daud, kayak Salomo. Tapi tidak pernah diperintahkan Tuhan, ambillah selirmu. Menikahlah kau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak pernah diperintahkan Tuhan. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan hanya mengatakan mereka dengar dulu. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan mengatakan dulu mereka 2 menjadi 1. Maka Yesus datang lagi menggenapinya di Matius 19. Mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Tetapi ajaran iblis yang dari goa-goa itu mengajarkan kepada mereka ambillah istri-istri lain lebih dari 1. Di dalam ajaran Kristen itu namanya perzinahan, ya. Di dalam ajaran negara zaman dahulu, semua raja punya ratu dan punya selir. Itu ajaran dunia. Silakan. Oke, berarti selir itu berzina atau enggak, Bang? Punya selir itu. Kalau menurut hukum Kristennya ya berzina, dan itu kalau itu mereka melaksanakan kan hukum raja-raja dunia. 1 permaisuri, yang lainnya selir. Silakan. Oh gitu. Tanyalah kenapa berzina. Ya kan yang boleh nikahnya cuma sekali kan? Dalam Kristen kan? Iya. Gitu. Terus kenapa berzina? Tunggu dulu. Kenapa berzina? Karena sudah pasti 1.000.000%. Ketika aku punya istri 1,
dan aku ingin mengambil istri kedua, pasti aku terlebih dahulu melihat dengan mata. Setelah aku melihat dengan mata, aku mengingininya. Ketika aku mengingininya, aku mulai mendekati dia. Itu kan sudah selingkuh. Ketika aku sudah mendekati dia, apalagi seorang raja, pasti aku icip-icip dia. Kan berzina namanya itu. Silakan. Sekarang kalau di dalam keyakinan Kristen, alasan menikah itu untuk apa, Bang? Oke, aku jelaskan. Alasan menikah hanyalah dua menjadi satu. Apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi alasan tidak menikah ada tiga. Yang pertama karena dia terlahir. Demikian contoh orang yang dari lahir sudah cacat tidak bisa menikah. Yang kedua dibuat orang. Contoh ditabrak dia jadi cacat tidak bisa nikah. Yang ketiga karena dia ingin melayani Tuhan. Jadi kalau dia Kristen itu alasan tidak menikah ada. Kalau alasan menikah itu di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Maka menikah. Silakan. Oke, berarti kalau misalkan banyak yang mau beribadah kepada Tuhan, berarti lebih utama tidak menikah ya di pandangan Kristen ya. Tidak pernah Kristen mengatakan lebih utama tidak menikah. Enggak ada itu. Tapi sudah aku bilang alasan tidak menikah karena dia ingin mengabdi kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau lihat pastor itu tidak menikah. Diambil dari Matius 19 itu. Ayat 6 dan seterusnya. Silakan. Oh. Berarti pastor itu tidak meneruskan keturunannya supaya jadi umat Kristen, Bang. Maksudnya dia tidak mengharapkan keturunannya nanti, aku ada tambah calon generasi pastor lagi yang baru gitu, enggak ya? Di dalam ajaran Kristen, bahkan dunia ini mencatat perkembangan agama Kristen karena banyak orang berpindah dari keyakinan Islam menuju agama Kristen. Bukan karena tingkat kelahiran. Tapi di dalam agama Islam tingkat kelahirannya tinggi. Negara-negara Kristen itu sudah negara-negara moderat. Tidak ada lagi mengenal hal seperti itu. Makanya di Switzerland atau di mana Swiss kayaknya Switzerland atau kalau kau mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, kalau kau mau hidup di sana jadi warga negara sana, kau masih dikasih uang 1 miliar. Nah, itu hebatnya orang Kristen, negara-negara mayoritas Kristen. Tidak kolot kali, tidak kopar kapir. Makanya orang-orang dari negara Arab mengungsi tidak mau ke negara Arab. Bahkan ke Indonesia pun tak mau. Kenapa? Karena masih sibuk kopar kapir. Kapan dia senang hidup? Maka mereka memilih negara-negara Eropa di mana mereka dihargai sebagai manusia di sana. Contohnya pengungsi Rohingya itu kan akhirnya diusir dari Aceh. Padahal sama-sama Islam. Silakan. Oke. Sekarang kalau di keyakinan Kristen, halo? Ya, Bang. Oke. Dia sudah tak bersuara lagi. Halo. Bah, sinyalnya kurang bagus. Halo. Apa lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada biar ganti yang lain. Halo, Bang. Halo, ya. Bertanya, Bang. Halo, kedengaran. Halo. Silakan. Nah, ini nanya lagi, Bang. Jadi kan, Bang, Alkitab ini kan sudah lama nih, Bang. Halo. Alkitab ini kan sudah lama nih, kan, Bang. Terus yang membedakan Alkitab yang ada di Indonesia dengan yang ada di Rusia itu apa, Bang? Halo. Nah, ya, Bang. Kenapa dengan kitab yang ada di Indonesia dan Rusia? Ya, apa perbedaannya? Kok beda cara? Kok beda cara beribadahnya? Oke. Ya, andai kata kau juga Muslim, kau juga ada perbedaan sesama Muslim. Contoh misalnya Sunni, Syiah, sama Ahmadiyah misalnya, atau apa lagi ya? Ada aliran-aliran itu ya, saya nggak tahu ada 72 atau 73. Itulah kasananya ya. Sama dengan kami Arab, Kristen Arab lain cara ibadahnya. Berpakaiannya pun lain.
mereka pakai hijab, ada juga ternyata Kristen Arab pakai burka. Baru saya lihat kemarin. Berarti kalau di Kristen itu nggak ada konsep dosa ya Bang? Atau dosa pahala itu nggak ada ya? Soalnya kalau di Islam kan, walaupun dia ngaku-ngaku atau ngaku aku Islam, tapi kalau ndak berdasarkan Al-Quran dan hadis kan sama aja, omong kosong aja. Misalkan dia ngaku Islam, cara berpakaiannya tidak sesuai dengan apa yang disunahkan. Nah itu kan ada tuh, ya tetap aja dia ngeklaim diri dia sendiri aja sebagai Muslim, sebagai Islam. Tapi secara pelaksanaan kehidupannya itu jauh dengan apa yang ada di Al-Quran, misalkan gitu. Nah kalau di Kristen gimana? Maksudnya kan banyak juga orang yang klaim, aku Kristen, aku penyembah Yesus, misal gitu kan. Ya tapi dia berzina, dia halalkan juga, LGBT dia halalkan juga. Itu maksudnya tetap Kristen kah atau gimana? Oke, aku jelaskan. Di dalam Kristen ada ajaran Yesus Kristus. Contoh, jangan membunuh. Maka kalau ada orang membunuh, artinya dia berdosa. Paham ya? Artinya dia sudah melanggar dosa itu. Tapi di ajaran lain, disuruh bunuhlah kafir. Misalnya orang Kristen. Kan kafir juga ada dalam kekristenan. Bunuhlah kafir. Kalau dia tidak membunuh kafir, dia berdosa. Kan lawak. Kalau dia membunuh kafir, dia masuk surga. Nah, itu ada seperti itu. Itu lawak-lawak aja ya. Kalau bagi kami, ya membunuh jangan membunuh. Membunuh adalah dosa, dosa ke neraka. Mau apapun jalan hidupnya. Oke. Ada lagi dilarang untuk LGBT, di mana Imamat 18, 2223. Kalau dilaksanakan itu bagaimana? Dosa. Nah, ada lagi orang tidak ada larangan seperti itu tegas. Kalau dilaksanakan tak dosa, tak dilaksanakan juga tak dosa. Demikian juga kalau bersetubuh dengan hewan. Imamat 18 melarang. Ada lagi orang mengaku beriman, tidak ada larangan di kitabnya. Jadi kalau dilaksanakan bisa, tidak dilaksanakan tak masalah. Nah itu lain lagi ya. Maka di dalam ajaran Kristen kami berupaya untuk tidak berbuat dosa. Kami berupaya mengejar kebaikan. Seperti halnya orang-orang lain. Tetapi faktanya ya Roma 6:23 menjelaskan upah dosa adalah maut. Maka ketika kami mati artinya kami punya dosa, artinya kami gagal meningkatkan kebaikan kami untuk menutupi dosa kami gagal. Makanya dengan apa lagi kami ke surga? Hanya dengan kasih karunia. Paham ya? Nah kalau ada Kristen jahat bagaimana? Apakah dia ke surga? Enggak juga tuh ke surga. Silakan. Berarti dia bukan Kristen. Arti Kristen pengikut Kristus. Berarti yang membunuh Yesus itu Bang bukan Kristen ya? Bukan. Kristen pada saat itu belum ada. Kristen mula-mula itu dimulai dari ketika Yesus naik ke sorga. Itulah yang di Yerusalem mereka berkumpul. Baru mulailah kata Kristen muncul di Antioquia. Berarti agama itu, maksudnya Yesus kan lahir dari perempuan tuh Bang. Agama perempuan itu apa ya? Bukan Kristen ya? Nggak punya agama ya? Agama Maria. Maria itu beragama itu Yahudi, itulah agama satu-satunya. Udah ada gitu ya maksudnya? Iya betul. Bahkan berarti, bukan hanya Yahudi. Berarti Maria sebentar dulu Bang, kalau gitu. Sebentar gantian dong. Ya. Bukan hanya Kristen aja bandingannya. Ada juga agama-agama dari iblis goa-goa, agama setan mengaku dia ada sebelum Yahudi itu ada. Sejak zaman Adam agama itu sudah ada, agama setan-setan itu yang dari goa-goa itu. Ya itulah cara setan membalikkan fakta, padahal faktanya agama Yahudi lebih dahulu ada. Silakan. Oke. Saya bicara Bible ya. Ya. Kalau agama dari gua itu kan dia kafir tuh terbagi dua tuh Bang. Ada yang memang menolak, terus ada yang memang dia tuh tetap berhukum juga dengan apa yang ada di situ. Tapi kok tahu kau? Ya kan kita. Kok tahu kau apa? Dari mana kau tahu itu? Dari apakah mana kau tahu? Agama dari gua itu? Iya. Apakah kau merasa agama yang dari gua itu sehingga kau bisa menguraikan? Sekarang agama
Sekarang abang taunya yang dari gua itu dari siapa? Dari literasi kan? Saya bilang tidak tahu. Oh, Saya bilang tahu. tidak tahu. Terus agama Saya gua bilang agama apa? apabila makanya aku jelaskan, apabila bertentangan dengan ajaran Kristen, ajaran Kristen mengatakan Yahudi lebih dahulu ada. Apabila datang agama yang di luar itu berarti dari Goa bagi kami. Nah, yang dari Goa itu mengatakan sejak zaman Adam sudah ada agama. Nah, itu kebohongan. Nah, begitu. Berarti silakan. Oke. Berarti Maria itu agamanya Yahudi gitu. Ya. Oke. Berarti yang mendeklarasikan bahwa Maria itu masuk surga atau enggak itu siapa, Bang? Ya, yang mendeklarasikannya Maria masuk surga apa tidak? Kalau kita baca di Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, waktu itu Hawa di situ, dengan perempuan ini, engkau itu iblis dengan perempuan ini, katanya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nah, kalimat yang pertama itulah yang meyakinkan kami Maria masuk surga. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dengan perempuan ini. Apakah pertempuran iblis dengan perempuan itu sudah selesai? Belum. Sebab iblis belum mati. Yang diremukkan itu hanya kepalanya. Kepalanya diremukkan, dia masih jalan, masih hidup sekarang. Yang diremukkan dimasuk itu adalah alam maut itu, kekuasaannya, sengatnya, taringnya. Paham tak? Maka dari itu Maria menurut iman saya, dia tidak mati. Dia masuk ke dalam kerajaan surga sama seperti Hawa. Maria itu adalah, kalau kalian bicara gampangnya apa ya? Kalau orang bilang titisan, reinkarnasi atau inkarnasi daripada Maria itu. Silakan. Berarti sebelum Kristen ada, Yahudi udah ada. Kan gitu kan, Bang? Di Kristenan berarti ada juga iya, konsep. Betul. Berarti di Kristenan tuh ada konsep kenabian juga ya, enggak? Atau langsung konsep ketuhanan aja? Nah, di dalam Kristen tidak lagi mengenal nabi seperti Musa, tetapi sudah para rasul. Semenjak Yesus datang, Yesus sudah mengutus para rasulnya. Maka konsep para rasul ini ditirulah dari banyak orang. Mereka juga mengatakan kami punya rasul loh. Makanya muncullah namanya rasul-rasul palsu yang mengaku nabi-nabi palsu. Maka Rasul Paulus sudah menggariskan di Galatia 1 ayat 8. Apabila ada Injil, Injil itu berita dari sorga, berita kebenaran, sukacita, yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan sekalipun itu disampaikan malaikat, maka terkutuklah dia. Baik malaikatnya maupun rasulnya atau nabinya itu terkutuk. Maka kita lihat, Injil yang disampaikan oleh para rasul itu, Yesus mati di kayu salib. Ternyata ada Injil lain yang ditampilkan rasul lain, Yesus tidak mati di kayu salib, tetapi digantikan dengan orang yang diserupakan. Nah, itu contohnya. Silakan. Oh, berarti kalau misalkan di kekristenan itu ada konsep nabi-nabi juga, rasul lah kan, rasul. Nah, terus berarti di Alkitab itu ada diceritakan tentang itu, Bang. Nabi yang nabi yang ada di perut ikan paus itu. Ada, Yunus. Kitabnya ada, kitab Yunus. Oh, itu khusus ya. Berarti Yunus itu ada Yesus ada, ya? Kan ada dibuat di kitab Yunus, ya. Di kitab Yunus dia dalam perut ikan. Itu juga bagian dari Injil yang disampaikan oleh para rasul. Ada kitab Injil lain yang menyampaikan tidak seperti itu ceritanya. Jadi itu berasal dari 2 Petrus 2:4, malaikat yang di dalam goa-goa. Apakah Yunus berdoa kepada Yesus? Nah, pada saat Yunus, Yesus belum ada. Yesus itu siapa? Firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Allah, maka dia adalah Allah itu sendiri. Maka Yunus berdoa kepada siapa? Bapa. Dan Bapa berfirman kepada dia. Berarti dia kan kepada Yesus juga berdoa. Silakan. Oh gitu. Berarti kitab sebelum Kristen itu kan Alkitab. Terus ada kitab Yahudi apa namanya, Bang, kalau di dalam kekristenan? Kitab Yahudi ya Taurat. Oh, berarti di Taurat udah dinubuatkan. Oh, nanti ada aku akan turun.
dalam bentuk manusia gitu, ada nggak Bang? Yang ada lah, masa juga nggak ada. Tuhan itu mau jadi apa saja bisa. Dia mengatakan, aku akan mengutus firmanku. Artinya apa? Dia mengutus dalam berbagai bentuk. Tiang awan, tiang api ketika menyelamatkan orang Israel dari tanah Mesir. Manusia ketika bertemu Abraham. Tapi memang dikatakan situ juga malaikat. Semak api, semak duri. Banyak wujudnya Tuhan ketika bertemu dengan manusia. Dia tidak bisa datang ke dunia ini dalam wujud ketuhanannya. Karena kalau dia datang ke dunia ini dalam wujud ketuhanannya, dunia ini tak sanggup. Akan binasa karena dunia ini tempat terkutuk. Paham nggak? Oh, berarti ketika... Kamu agama apa? Coba, kamu agama apa? Coba aku mau tanya. Islam. Oh, makanya kau tadi kok yang ku bilang dari gua kok agak sensi gitu ya, agak terang. Ya, abang pasti tahu lah aku dari Islam. Gak tahu aku, karena kau tidak ada bicara Islam dan aku juga tidak ada bicara Islam dari tadi. Iya, kan room ini khusus Kristen. Kira-kira, nah, menurut kau apa yang kau banggakan dari Islam? Coba beritakan sama kami. Siapa tahu kami bisa ikut kalian. Entah sorga, entah apa, coba. Pertama gini, aku ditakdirkan lahir dalam keadaan Islam, itu yang pertama, ya kan? Nah, tapi kan itu keturunan, maksudnya dari kecil aku nggak tahu itu apa nih agama nih, kan gitu kan? Tapi setelah aku baca di dalam Islam itu dijelaskan mana kebatilan, mana kebenaran, oke? Nah, di Islam juga dijelaskan mana yang baik untukmu belum tentu baik bagi Allah. Mana yang bagimu itu baik bagi Allah. Tunggu dulu Bang. Nah jadi coba sebutkan satu jenis kebatilan. Apa? Silakan. Nah jadi di dalam Islam itu. Silakan. Nanti kau tunjukkan apa itu contoh kebatilan. Ya. Sekarang aku jelaskan dulu. Jadi di dalam Islam itu ada 6 dasar yang harus kita jalankan. Pertama, tidak berbohong. Oke? Tidak membunuh, tidak berzina. Oke, tidak mengingkari apa yang Rasulullah dan Allah tetapkan. Terus tidak menyakiti anak yatim dan sebagainya lah. Nah, sekarang ketika yang mengaku-ngaku Islam, Muslim sudah menerapkan itu enggak? Nah, kebanyakan kan kita enggak mengacunya Al-Quran sama Sunnah kan? Jadi dasarnya apa gitu? Sekarang data-data abang yang berzina, nah terus orang Islam itu cuma cari seksual, dasarnya di mana? Di mana perilaku Nabi kami yang hanya ayolah masuk Islam, nanti akan dibawa ke surga, bisa menikmati 72 bidadari. Karena di dalam pandangan Islam sendiri itu ada level-levelnya. Ada nanti orang yang belum tahu Islam itu disedekahkan, dikasih 10.000 ekor kambing karena pertama kali level keimanan itu, pertama diisi perutnya dulu. Setelah aman perutnya, nah baru pelan-pelan dikasih keimanan. Itu fakta, bukan dibuat-buat. Ada sirahnya, perjalanan Nabi kami itu jelas. Ya. Sekarang perutku baru makan, aku udah kenyang. Coba kasih level apa lagi yang harus kutempuh. Nah sekarang tunggu, ketika... Dan sorry ya, sorry. Tadi saya tidak ada bicara Nabi mulu. Jangan digiring-giring loh, jangan baperan. Saya tidak nyebut nama, berarti bukan untuk kalian. Jangan, banyak di tempat kami, seksual itu banyak dalam Bible. Iya, makanya itu Bang, kalau abang singgung kamu tadi Taurat, sebenarnya di Taurat sendiri udah jelas tertulis nama Muhammad. Itu nggak bisa abang pungkiri. Nah. Di Taurat tertulis nama Muhammad. Apa namanya? Ungkat. Oh, aku belum bertanya loh, biar dulu diungkapkannya isi hatinya ya. Nanti ku bilang, kan dia bilang berzina, membunuh, mencuri, merampok, itu apa katanya? Mau ku tanya kian, berlaku nggak itu bagi semua orang? Kalau dibilangnya berlaku, bagaimana kalau Nabi? Pasti dibilangnya oh enggak, itu akhlak mulia. Aduh, tapi udahlah.